Kalimantan dikenal dengan hutan hujan tropis yang lebat, namun akses transportasi darat masih terbatas. Banyak jalan rusak akibat curah hujan tinggi, dan kapal feri di sungai seperti Kapuas menjadi pilihan utama meski lambat. Hal ini menyulitkan distribusi barang dan perjalanan antar kota. Bayangkan, jika ada jalur kereta api yang bisa menggantikan peran jalan berlumpur dan feri yang padat, sehingga perjalanan menjadi lebih lancar dan efisien. Jika jalur kereta api dibangun, pengangkutan barang seperti kelapa sawit dan batu bara akan menjadi lebih efisien. Hasil perkebunan dan tambang dapat dikirim ke kota-kota besar atau pelabuhan dengan waktu tempuh yang lebih singkat. Tak hanya ekonomi, sektor pariwisata pun akan meningkat. Turis bisa lebih mudah menjangkau keindahan alam Kalimantan tanpa harus menempuh jalur darat yang melelahkan. Di sisi lain, kota-kota seperti Banjarmasin, Pontianak, dan Samarinda bisa berkembang menjadi pusat logistik. Stasiun-stasiun kereta api modern akan memicu pertumbuhan infrastruktur di sekitarnya. Bayangkan sebuah stasiun megah di Banjarmasin dengan arsitektur memadukan unsur Dayak atau pasar tradisional yang ramai di Pontianak menyambut penumpang turun dari kereta. Jalur utama bisa menghubungkan Pontianak hingga Samarinda, melewati kota-kota penting seperti Singkawang, Balikpapan, dan Banjarmasin. Dengan rute ini, distribusi barang dan mobilitas manusia akan meningkat pesat. Penduduk lokal bisa bepergian antar kota dengan cepat. Sementara wisatawan pun bisa menikmati panorama hutan Kalimantan tanpa harus khawatir dengan kondisi jalan darat. Selain jalur utama, rute alternatif sangat dibutuhkan untuk menghubungkan daerah-daerah pedalaman seperti Pangkalan Bun, Sampit, hingga Palangkaraya. Wilayah ini memiliki potensi besar di sektor perkebunan dan pertambangan, namun sering terkendala akses transportasi. Dengan jalur kereta yang memadai, masyarakat di pedalaman dapat lebih mudah memasarkan hasil bumi dan mendapat pasokan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Bukan tidak mungkin, suatu hari Kalimantan bisa terhubung dengan pulau-pulau lain lewat jalur kereta. Terowongan bawah laut atau jembatan raksasa bisa menghubungkan Balikpapan dengan Sulawesi atau Pontianak dengan Sumatera. Meskipun terdengar ambisius, perkembangan teknologi membuat ide ini semakin masuk akal. Bayangkan jaringan kereta lintas pulau yang mempersatukan Indonesia dari barat hingga timur. Kehadiran kereta api akan mengubah pola perjalanan masyarakat Kalimantan. Jika sebelumnya orang-orang bergantung pada bus atau kapal feri, kini mereka dapat menempuh perjalanan antar kota dengan lebih cepat dan nyaman. Banjarmasin, Balikpapan, dan Samarinda menjadi pusat keramaian saat jam sibuk, di mana pekerja dan wisatawan bercampur dalam suasana modern, namun tetap kental nuansa lokal. Selain memudahkan mobilitas, jalur kereta juga membuka peluang pariwisata. Destinasi seperti Lok Sado yang terkenal dengan keindahan alamnya menjadi lebih mudah dijangkau. Wisatawan dapat mencicipi kuliner lokal di dalam kereta, seperti amplang dan kue lapis. Festival budaya pun semakin meriah, karena banyak pengunjung dari berbagai daerah datang untuk menyaksikan tari Dayak dan pameran kerajinan khas Kalimantan. Modernisasi ini juga memengaruhi gaya hidup masyarakat. Kota-kota besar seperti Samarinda mulai dipenuhi gedung-gedung perkantoran, sementara pekerja kantoran datang dan pergi menggunakan kereta setiap hari. Di sisi lain, para petani di desa masih memandang kereta sebagai simbol perubahan zaman. Ada yang merasa bangga, ada pula yang khawatir tradisi lama akan tergeser. Di masa depan, Kalimantan bisa mengadopsi kereta listrik atau bahkan kereta cepat dengan teknologi canggih. Rel yang membelah hutan hujan dapat dirancang dengan aman, menghindari kerusakan ekosistem. Dengan teknologi ini, perjalanan Pontianak-Samarinda bisa ditempuh dalam hitungan jam, mengubah lanskap transportasi dan mempercepat laju pembangunan. Untuk mendukung teknologi ini, dibutuhkan sistem kendali yang cerdas. Operator di pusat kendali memantau lalu lintas kereta secara real-time, memanfaatkan AI untuk mencegah kecelakaan dan mengatur jadwal. Bengkel pemeliharaan juga dilengkapi peralatan robotik untuk memastikan kereta selalu dalam kondisi prima. Ini semua memastikan keamanan dan kenyamanan bagi para penumpang. Stasiun-stasiun pun dirancang ramah lingkungan. Banjarmasin misalnya bisa punya stasiun bertenaga surya dengan atap panel surya dan taman vertikal. Balikpapan menggabungkan material berkelanjutan seperti bambu dan kayu untuk interior stasiun. Inilah wujud pembangunan berkelanjutan yang memadukan modernitas dan kelestarian alam. Proyek besar seperti ini tentu menghadapi tantangan. Pembangunan rel di hutan hujan Kalimantan harus memperhitungkan konservasi lingkungan dan keselamatan satwa liar. Jalur kereta sebaiknya dirancang agar tidak mengganggu koridor pergerakan orangutan, bekantan, dan hewan endemik lainnya. Meski sulit, pendekatan ramah lingkungan dapat dilakukan dengan teknologi konstruksi berkelanjutan.
Selain masalah teknis, pendanaan dan dukungan politik juga krusial. Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama untuk memastikan proyek ini tidak terhambat. Investor asing pun mungkin tertarik jika potensi ekonomi yang ditawarkan cukup besar. Dengan perencanaan matang, Kalimantan bisa menjadi contoh sukses pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jika proyek ini berhasil, Kalimantan akan mengalami transformasi signifikan. Kota-kota berkembang pesat, masyarakat lebih sejahtera, dan pariwisata meningkat. Namun, keberhasilan ini harus dibarengi dengan kesadaran untuk menjaga lingkungan dan budaya lokal. Bayangkan masa depan Samarinda dengan gedung pencakar langit, stasiun modern, dan ruang terbuka hijau yang tetap memprioritaskan kearifan lokal.